Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Pak Waalaikumsalam. Ilham. Bagaimana kabarnya Bu Hidayati? Bu Emma, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Masih semangat. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-6 IHT ini. Ya, mudah-mudahan saja kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk dalam menjalani IHT ini. Baiklah, ya mungkin untuk hari ini yang memimpin itu siapa ya Bu Hidayati ya? Bu Emma Pak. Oh, Bu Pak. Emma ya, ya. Ya, Oh, Bu Emma. Ayo. Ya, bisa dimulai aja Bu Emma, langsung Bu Emma. Silakan Bu Emma. Baik, Bapak Ibu peserta IHT, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini untuk mendapatkan keberkahan, kemudian kemudahan dalam mencerna materi yang akan disampaikan oleh Pak Ilham. Marilah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, silakan Pak Ilham dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Emma untuk waktu yang telah diberikannya. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang modul ajar. Ini coba saya presenting dulu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak Ilham. Nah, ini sudah tampil Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Ini kita akan membahas modul ajar Bapak Ibu pada sesi kali ini. Nah, ini sudah saya slideshow. Terlihat tidak, Bu? Terlihat, Pak. Udah. Ya, terlihat. Alhamdulillah. Nah, ini untuk modul ajar, bagian dari kurikulum kita saat ini yang merupakan dari program sekolah penggerak, dan modul ajar itu kira-kira apa yang ada di benak Bu Emma ataupun misalnya Bu Hidayati ketika mendengar kata modul ajar, atau mungkin barangkali ketika pada saat sesi asinkronus itu sudah dipelajari. Itu silakan Bu Emma. Terima kasih Pak Ilham. Dari apa yang sudah saya baca pada sesi asinkronus tadi malam, itu modul ajar itu sepertinya hampir sama ya Pak ya dengan RPP yang kita buat, yang biasa kita buat seperti itu. Karena di situ ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada juga lampiran materinya seperti itu. Mungkin itu ya Pak. Kalau untuk Bu Hidayati, perbedaannya di mana ya Bu ya? Kalau untuk modul ajar dengan modul-modul pada umumnya itu? Kalau menurut saya ya Pak ya, nanti ditambahkan aja. Kalau modul-modul yang sudah ada itu kan lebih ke konteks materinya Pak ya. Konteks materinya yang hampir menonjol. Tapi kalau di modul ajar di kurikulum sekolah penggerak ini, itu dia seperti yang Bu Emma bilang tadi, itu seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, tapi dia sudah lebih lengkap Pak, karena di sana sudah ada lembar aktivitasnya, kemudian asesmennya, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Jadi sudah lebih komplit lah seperti itu Pak. Menurut saya itu sih Pak Ilham. Menurut saya. Ya, luar biasa jawaban dari Bu Hidayati dengan Bu Emma.
tentang modul ajar ini ya artinya memang baik Bu Emma ataupun Hidayati betul-betul membaca ketika pada saat sesi asinkronus itu, dan betul-betul literasinya sangat baik sekali. Nah, baiklah kita masuk ini untuk agenda sesi kita. Pada kesempatan kali ini ada yang akan kita bahas. Ini ada konsep modul ajar, kemudian ada komponen modul ajar, ada prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Nah, adapun kita akan membahas hanya di konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Nah, untuk yang ini, prinsip dan juga prosedur tentang penyusunan modul ajar itu di sesi yang berikutnya. Nah, ini untuk konsep modul ajar. Modul ajar seperti yang kita lihat di sini, ini ada profil Pancasila, kemudian ada capaian pembelajaran, kemudian kita tentukan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, sehingga kita dapatkan modul ajar. Nah, untuk konsep modul ajar yang memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Emma ataupun juga Ibu Hidayati itu sangat benar sekali. Untuk modul ajar memang ini sejumlah alat ataupun sarana yang dia sudah sistematis. Itu berisi ada metode ataupun juga petunjuk dan juga pedoman. Tetapi penyusunannya ini sangat-sangat sistematis sekali yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Kemudian modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran ataupun ATP. Jadi kita tentukan dulu nih ATP-nya. Setelah kita tentukan ATP, kemudian kita susun ATP, kemudian kita selanjutnya menyusun modul ajar. Nah, ATP itu adalah dikembangkan dari capaian pembelajaran ataupun CP dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Ini profil pelajar Pancasila. Nah, masih ingat Bu Hidayati profil pelajar Pancasila itu apa aja? Kita coba refleksi dulu. Silakan Ada Bu. 6 ya Pak? Iya. Ada 6. Yang pertama itu iman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur. Kemudian yang kedua, bernalar kritis. Ini enggak apa-apa susunannya terbalik-balik ya Pak? Enggak apa-apa Bu. Bernalar Enggak apa-apa. kritis. Kemudian yang ketiga kreatif. Yang keempat itu mandiri. Yang kelima itu gotong royong. Yang keenam itu berkebinekaan global. 6 aja kan Pak ya dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, benar Bu. Atau Bu Emma bisa menyangga atau sependapat Bu? Sependapat Pak, sama Pak. Ya. Kalau menurut Bu Emma ada berapa Bu untuk profil pelajar Pancasila itu? Sama Pak, ada 6. Ada 6. Yaudah. Ini alhamdulillah baik Bu Emma ataupun Bu Hidayati ya, padahal itu di hari kedua luar biasa untuk pemahamannya, itu sudah bisa memahami profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Nah, konsep modul ajar yang lain adalah disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Jadi dalam hal ini, misalkan siswa SMA itu artinya masuknya ke fase yang E. Itu kalau untuk siswa SMA. Tetapi ini untuk di kelas 10 ya Bapak Ibu ya. Untuk di kelas 10. Adapun untuk yang di kelas 11 dan kelas 12 itu bukan fase E lagi, tetapi masuknya ke fase F. Seperti itu. Nah, jadi yang berikutnya adalah modul ajar itu sebaiknya Bapak Ibu guru itu perlu memahami konsep mengenai modul ajar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar proses pembelajaran bisa lebih menarik.
siswa lebih menarik dan juga lebih memiliki makna. Nah, ini untuk komponen modul ajar yang memang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, ada 3 komponen. Seperti ini ada informasi umum. Nah, ini terdiri dari identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana itu bagaimana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Nah, ini untuk kompetensi intinya, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian ada asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi dari peserta didik dan juga guru, dan yang terakhir adalah itu di lampirannya. Lampiran ini ada LKPD, kemudian bahan bacaan, ada glosarium, dan juga daftar pustaka. Jadi dari komponen modul ajar ini, itu biasanya merupakan panduan yang dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Dan guru juga dalam satuan pendidikan ini diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar. Artinya apa? Artinya ya dari Kemendikbud itu memang sudah ada modul ajar. Modul ajar yang dijadikan referensi, tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu guru itu bisa mengembangkan modul ajar. Modul ajar yang memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, ini modul ajar itu dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Nah, ini yang sudah tadi saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah komponen modul ajar itu bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Maksudnya adalah ini adalah komponen minimum. Komponen minimum artinya ketika Bapak Ibu menambahkan komponen yang lain itu sah-sah saja. Tetapi tidak mengurangi komponen yang sudah ada di sini. Tetapi kalau untuk menambahkan itu silakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Tentunya kebutuhannya itu mata pelajaran, misalkan mata pelajaran matematika, komponennya ada yang ingin ditambahkan, itu silakan saja Bapak Ibu. Misalkan ada tokoh matematika itu seperti apa, itu silakan saja tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu ya mengenai modul ajar di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini kita coba bahas Bapak Ibu ya, untuk identitas modul ini yang menjadi komponen modul ajar, bagian dari informasi umum. Nah, ini terdiri dari nama penyusun, kemudian institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Nah, ini nama penyusunnya misalnya nama Bapak Ibu sendiri, institusinya di SMA mana, kemudian tahun berapa, misalkan tahun 2021. Nah, ini jenjang sekolahnya, misalkan jenjang sekolah Bapak Ibu yang mengajar itu di jenjang SMA. Nah, ini untuk kelasnya, kelas berapa? Kelas 10. Nah, ini untuk alokasi waktu. Alokasi waktu itu dalam jam pelajaran Bapak Ibu ya. Alokasi waktunya misalkan yang Bapak Ibu cantumkan sebagai contoh itu 16 JP atau 15 JP, 15 jam pelajaran. Nah, itu silakan saja Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di bagian informasi umum itu ada kompetensi awal. Di mana kompetensi awal itu adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, ini untuk kompetensi awal, ini kalau menurut Bu Emma, seperti apa, Bu? Bu Emma? Kompetensi awal itu kalau menurut saya Pak, kemampuan siswa itu pertama kali sebelum kita masuk ke materi atau masuk ke topik yang akan kita bahas pada hari itu. Bu Hidayati bisa menambahkan, Bu?
Saya sependapat dengan Bu Emma, Pak. Jadi kompetensi awal ini adalah pengetahuan awal ya yang dimiliki oleh peserta didik sebelum dia mempelajari topik tertentu. Mungkin bisa dibilang apakah ini pengetahuan awalnya tentang topik itu, Pak, ataukah pengetahuannya yang dia pelajari di fase sebelumnya, tapi masih ada relevansinya dengan topik yang akan kita pelajari. Bagaimana tuh Pak Ilham? Iya benar Bu. Ini jadi kompetensi awal itu ini bagian dari materi prasyarat. Misalkan modul yang akan kita buat tentang turunan fungsi. Nah itu kan di kompetensi awal itu paling tidak bisa menguasai tentang limit fungsi. Nah itu salah satu contohnya adalah seperti itu. Jadi kompetensi awal itu adalah bagian dari pengetahuan awal ataupun materi prasyarat yang memang perlu dikuasai oleh siswa sebelum membahas ataupun yang memang yang materi yang akan diajarkan di modul ajar ini. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, jelas ya? Nah ini Jelas Pak. Yang berikutnya, ini ada profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran. Nah, profil pelajar Pancasila ini cerminannya itu adalah dari konten ataupun metode pembelajarannya. Untuk profil pelajar Pancasila itu biasanya memang dari 6 itu tidak harus dicantumkan semuanya. Misalkan Bapak Ibu yang ingin cantumkan adalah profil Pancasilanya mandiri. Nah, itu salah satunya aja tidak apa-apa. Jadi tidak harus ke 6-6-nya. Bagaimana kalau ke 6-6-nya? Itu silakan saja. Silakan Bapak Ibu misalkan membuat ke 6-6-nya. Dengan catatan, itu juga bisa membuat instrumen dari ke-6 profil tersebut. Nah, biasanya sih memang ada juga yang memilih menggunakan untuk satu profil pelajar Pancasila atau misalnya 2 profil pelajar Pancasila itu tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi bisa 1 atau lebih Bapak Ibu ya. Tetapi nggak boleh 6, karena cuma ada 6. Hanya ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan juga terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran. Baik itu dari materi, kemudian dari konsep pedagogiknya, kemudian dari kegiatan proyeknya, ataupun dari aspek penilaian ataupun asesmen. Nah, kemudian sarana prasarana. Nah, tentunya ketika ada modul ajar itu kan diperlukan sarana prasarana nih. Fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang misalkan tidak mungkin kan ketika modul ajar itu kalau dalam masa seperti ini, masa pandemi, itu kan kita memanfaatkan teknologi informasi. Dengan misalkan modul ajarnya dikirimkan berupa file, atau misalnya kita bisa membuat dalam sebuah aplikasi yang bisa menarik siswa, itu sah-sah saja. Nah, ini dibutuhkan sarana prasarana ataupun fasilitas yang memang untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, ketersediaan materi ini disarankan mempertimbangkan kebutuhan dengan keterbatasan ataupun kelebihannya. Nah, teknologi ini salah satu sarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan supaya proses pembelajaran itu menjadi lebih bermakna, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah targetnya.
target peserta didik. Misalkan di dalam modul ajar itu targetnya seperti apa, tipenya siswanya seperti apa, apakah yang umum, ataupun juga yang tidak ada kesulitan dalam mencerna, ataupun juga memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, ini gayanya kan itu beda-beda. Misalkan dengan gaya audio, ataupun dengan visual, ataupun juga dengan gaya kinestetik. Nah, ini bagaimana kita bisa target peserta didik itu seperti apa. Nah, peserta didik dengan pencapaian tinggi itu biasanya bisa mencerna ataupun memahami dengan cepat. Nah, biasanya sih kalau yang memang tingkat daya serapnya tinggi, ini kita berikan soal-soal HOTS untuk melatih daya berpikirnya dan juga memiliki keterampilan memimpin. Nah, ini untuk model pembelajaran yang merupakan komponen modul ajar. Ini bisa model pembelajaran daring ataupun jarak jauh, dan juga model ini pembelajaran luring ataupun juga di luar jaringan, atau istilahnya adalah tatap muka. Tetapi untuk model pembelajarannya kita juga bisa menggunakan metode blended learning. Artinya ini campuran ataupun kombinasi antara daring dan juga luring, antara online dan juga dengan pembelajaran tatap muka. Baik Bapak Ibu, kita coba ice breaking dulu ya. Kita coba ice breaking dulu supaya Bapak Ibu nggak tegang. Ice breakingnya yang ringan-ringan aja Bapak Ibu ya. Yang ringan-ringan aja, yang nggak terlalu berat. Nah, kata kuncinya untuk ice breaking ini adalah ya Bapak Ibu coba perhatikan apa yang saya ucapkan. Sekali lagi Bapak Ibu perhatikan apa yang saya ucapkan. Siap Bapak Ibu ya, dan ikuti apa yang saya ucapkan. Perhatikan dan ikuti apa yang saya ucapkan. Perhatikan dan ikuti apa yang saya ucapkan. Diikuti ucapannya Bapak Ibu ya. Perhatikan. Perhatikan. Dan ikuti apa yang saya ucapkan. Siap Bapak Ibu ya. Mata. Mata. Jadi ikuti juga Bapak Ibu. Mata. Nunjuk juga. Nah, ya betul Bu. Mata. Hidung. Pipi. Kepala. Mulut. Mata. Mulut. Mata. Kepala. Pipi. Luar biasa. Kayaknya konsentrasi Bapak Ibu luar biasa ini. Ya, tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Oke, dilanjut dulu Bapak Ibu ya. Atau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu, silakan sebelum kita lanjut yang berikutnya. Dari Ibu Hidayati atau Bu Emma. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan Bu. Ada Pak. Ya, silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Pada saat kita mau melakukan pelaksanaan pembelajaran, baik itu secara daring, kita ambil contoh secara daring aja ya Pak ya. Apakah perlu memberikan setidaknya memberi gambaran mengenai modul ajar yang kita punya ke peserta didik gitu Pak? Perlu nggak Pak? Apa cuma kita sampaikan aja tujuan pencapaian pembelajarannya, kemudian
modul ajarnya hanya untuk kita sendiri aja gitu ya. Silakan Bu Emma. Bagaimana Bu Emma pendapat Bu Hidayati, mohon maaf. Tadi apa Pak soalnya? Modulnya buat kita, gitu Pak ya? Iya. Terus yang di-share tadi? Bagaimana tadi Bu Emma? Mohon diulang. Pada saat kita melaksanakan pembelajaran, kita ambil contoh pembelajaran daring aja gitu, nah Pak Ilham ya, perlu nggak sih kita nge-share ke siswa apa yang menjadi modul pembelajaran kita pada hari itu, misalkan seperti itu maksud saya. Ataukah hanya kita sampaikan aja tujuan pencapaian pembelajaran seperti kita biasanya pada saat memulai pembelajaran? Ya. Kalau saya Bu, mungkin tujuannya disampaikan saja, tapi materi atau bahan ajar atau referensi yang bisa jadi bacaan peserta didik mungkin bisa dibagikan ke mereka. Seperti itu Bu. Mungkin Pak Ilham mau menambahkan Pak Ilham. Jadi kalaupun kita melaksanakan misalnya metode yang kita laksanakan adalah flip classroom. Nah itu sebaiknya sih memang diberikan kepada siswa terlebih dahulu ataupun peserta didik terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya mereka bisa mengeksplor, kemudian kita bisa melakukan refleksi dulu kepada mereka, ataupun misalkan menanyakan kira-kira yang sudah dipelajari apa. Jadi siswa itu belajar mandiri dulu. Nah, bisa lewat apapun itu kita mengirimkannya, apakah melalui media sosial atau juga kita bisa melalui LMS. Ya memang sebaiknya sih disampaikan kepada siswa. Kalaupun misalnya metode yang kita terapkan itu adalah flip classroom. Seperti itu ya Bu ya. Bagaimana Bu Emma? Ya Pak, ya Pak, terima kasih Pak pencerahannya. Cukup, udah cukup Pak. Nah ini kita lanjut ya Bu ya. Ya Jadi Pak. untuk tujuan pembelajaran ini mencerminkan hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dari berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Nah, tujuan pembelajaran ini bisa menentukan kegiatan pembelajaran. Ini Bu, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid ataupun juga murid yang heterogen, dan metode asesmen yang juga digunakan. Dan tujuan pembelajaran ini bisa dari berbagai bentuk, baik itu yang sifatnya pengetahuan yang berupa fakta dan juga informasi. Nah, prosedural juga, pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan, serta kolaboratif dan strategi komunikasi. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran. Nah, adapun untuk pemahaman bermakna, ini kecenderungannya adalah pemahaman bermakna informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi manfaatnya apa nih? Tentunya manfaatnya itu adalah materi yang dipelajari itu nantinya bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ataupun kalau dalam matematika itu istilahnya kontekstual. Seperti itu. Nah, ini contoh kalimatnya. Ini manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Kemudian contoh kalimat yang kedua, itu makhluk hidup bisa beradaptasi dengan perubahan habitatnya. Ini untuk komponen inti dari modul ajar Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk rasa ingin tahu.
rasa ingin tahu, dan kemampuan berpikir kritis dalam diri siswa. Nah, pertanyaan pemantik ini memandu untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh, nah ini kalau dalam bahasa Indonesia ini Bapak Ibu ya, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Kemudian, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Atau misalnya kalau dalam matematika di barisan dan deret itu, apa yang kamu ketahui tentang barisan dan deret? Nah, itu contoh pertanyaan pemantik juga. Ini untuk yang ketiga. Nah, yang berikutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, ini ada urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah, tapi itu dituangkan secara konkret, disertakan dengan opsi ataupun pembelajaran alternatif, dan langkah-langkahnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini sih sebaiknya Bapak Ibu itu menyusunnya secara berurutan ataupun sistematis, sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Ada 3 tahap nih, ada tahap pendahuluan, kemudian ada tahap inti, dan juga penutup. Dan ini basisnya itu adalah pembelajaran yang aktif dalam komponen inti di bagian kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian ada asesmen ataupun penilaian. Penilaian ini bisa asesmen sebelum pembelajaran ataupun diagnostik. Kemudian ada asesmen selama proses pembelajaran. Nah, ini yang ada asesmen formatif. Kemudian ada juga yang di akhir proses pembelajaran. Nah, ini sudah tidak asing lagi dengan kita ini, asesmen atau tes sumatif. Nah, ini untuk diagnostik ini mungkin hal yang baru nih bagi Bapak Ibu nih. Nah, ini mungkin untuk yang ini itu kita bahas lebih jauhnya di materi asesmen yang sudah kita bahas di materi asesmen. Nah, bentuk asesmen ini yang bisa dilakukan adalah sikap ataupun dari profil pelajar Pancasila. Ini berupa biasanya kita bisa melakukan observasi, kemudian bisa penilaian diri, ataupun juga penilaian antar teman atau dengan teman sebaya, dan juga anekdotal. Kemudian ada juga yang asesmennya itu berupa performa, misalkan ketika peserta didik melakukan presentasi, ataupun juga memainkan peran. Dalam hal ini adalah drama, kemudian juga pameran hasil karya, jurnal, dan lain sebagainya. Dan asesmen yang terakhir itu adalah tentunya tertulis. Tertulis ini bisa berupa bentuknya pilihan ganda, kemudian esai, ataupun juga isian singkat. Isian singkat. Bisa juga yang sifatnya itu adalah benar salah, Bapak Ibu ya. Nah, ini komponen inti yang berikutnya, ini ada pengayaan dan remedial. Kalau pengayaan ini kegiatan pembelajaran yang diberikan dengan capaian tinggi agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, kalau remedial ini biasanya diberikan untuk yang memang peserta didik membutuhkan atau memahami materi ataupun pembelajaran yang mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, kita perlu diperhatikan mengenai perbedaan. Contohnya adalah lembar belajar ataupun kegiatannya itu yang berbeda. Nah, itu biasanya seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu untuk pengayaan dan remedial? Untuk Bu Hidayati, untuk pengayaan biasanya mengambil contoh dari mana ya Bu ya? Perlu nggak siswa itu diberikan pengayaan yang sudah di atas rata-rata seperti itu Bu? Perlu lah Pak, karena ini kan nanti pengayaan dan remedial ini kan
dia nanti kita dapatkan peserta didik yang harus diberikan pengayaan dan remedial itu kan setelah kita melakukan formatif ya Pak ya, penilaian formatif, kemudian kalau yang K13 dulu kan itu kita ulangan kan Pak, kemudian kita rata-ratakan, ternyata siswa yang di atas rata-rata atau sudah memenuhi KKM lebih maksimal itu kita kasih pengayaan. Kemudian yang di bawahnya kan kita berikan remedial. Biasanya pengayaan ini kan kalau di K13 itu kan ada bentuk-bentuk tindakannya kan Pak. Bisa kita berikan dia latihan soal atau kita berikan dia materi yang lebih setingkat di atas level pemahamannya. Sedangkan yang remedial ini kan kita berikan pembelajaran ulang, setelah itu kita lakukan penilaian formatif kembali. Saya rasa perlu diberikan kedua-duanya, Pak, karena ini untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang sesuai dengan level pemahamannya. Jadi ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi itu Pak Ilham. Kalau menurut Bu Emma untuk remedial itu biasanya perlu berapa kali ya Bu ya? Baik Pak, untuk remedial sebenarnya kita nggak punya batasan ya Pak ya. Kalau idealnya kita nggak ada batasan menentukan selama siswa itu memang masih membutuhkan bimbingan yang akan kita berikan pada saat remedial itu. Tetapi apabila kita sudah melakukan remedial dan ternyata siswa sudah dapat kemampuan atau ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu sudah melampaui KKM, kalau waktu kita kurikulum terdahulu itu kita nyebutnya KKM ya Pak ya, sudah melampaui KKM yang ditentukan, kita bisa tidak melaksanakan remedial tersebut lagi. Tapi kalau misalkan siswa tersebut belum juga mencapai, walaupun kita udah melaksanakan remedial yang kedua kalinya ataupun ketiga kalinya, tetap kita laksanakan karena remedial kan bagian dari proses pembelajaran, ketuntasan pembelajaran di kelas kita, baik itu secara individual maupun secara klasikal. Itu Pak. Jadi kesimpulannya pengayaan dan remedial itu dibutuhkan ya Bu ya, untuk harus Pak ya. Baik harus yang kemampuannya sudah memenuhi dan juga yang di atas dengan yang di bawah. Kalau yang di atas itu tujuannya adalah untuk mengembangkan potensinya. Ya, kalaupun untuk yang di bawah memang agar mencapai kriteria yang diinginkan. Kalau dalam K13 kan sebelumnya itu namanya KKM ya Bu ya. Iya, benar Pak. Nah, ini di bagian terakhir itu ada glosarium. Nah, ini yang membedakan nih. Yang membedakan dengan modul yang memang pada umumnya ini ada glosarium. Nah, ini ada kumpulan istilah dalam bidang matematika yang sifatnya itu secara alfabet. Misalkan dalam barisan dan deret itu istilahnya kita tidak ada bagian A, adanya yang B, misalkan bilangan. Ya kita di situ bilangannya itu apa, artinya apa dan lain sebagainya. Barisan itu apa artinya, deret dan lain sebagainya. Nah, kemudian lagi ada daftar pustaka nih. Ada daftar pustaka yang sumbernya itu digunakan dalam pengembangan modul ajar. Nah, ini bisa dari buku siswa, kemudian buku referensi, atau juga majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan lain sebagainya. Ini daftar pustaka yang memang diperlukan, atau ini kita wajib mencantumkannya nih kalau misalkan kita mengambil dari yang tadi saya sebutkan itu, apakah dari buku, kemudian dari majalah, dari koran, situs internet, lingkungan sekitar, dan juga narasumber. Nah, ini ada komponen modul ajar. Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan Bu. 7 komponen modul ajar yang diketahui.
Siapa dulu yang mau mencobanya? Ibu Hidayati atau Ibu Emma? Yang banyak-banyakan. Akan dites dulu yang paling banyak ini siapa ini. Yang paling banyak menguasai. Estafet aja ya Bu ya, estafet aja. Kita kuis estafet nih. Kita kuis. Saya mulai dari Ibu Emma, satu apa Bu? Masih di mood Bu? Saya Pak. Komponen yang pertama ya Pak. Ya, kalau berhenti berarti itu kalah ya. Misalkan berhenti gitu. di Bu Emma atau berhenti di Bu Hidayati, berarti itu yang kalah ya. Silakan Bu Emma. Bebas, mau komponen inti atau informasi umum. Gitu. Ini aja, identitas sekolah aja dulu ya Pak. Yang umum aja Ya, dulu. apa aja Bu, silakan. Yang identitas sekolah aja dulu Pak. Yang umum. Komponen Ya. umum, identitas Hidayati. sekolah. Kompetensi awal. Nah, Bu Emma. Ngacak nggak apa-apa Bu, ngacak nggak apa-apa. Tujuan. Ya, Bu. Tujuan. Boleh. Bu Hidayati. Profil pelajar Pancasila. Ya, Bu Emma. LKPD ya Pak. LKPD. Ya, Bu Hidayati. Sarana dan prasarana. Ya, Bu Emma. Apa ya? Bahan ajar. Bahan ajar. Lampiran masuk Pak ya? Ya, masuk Bu. lampiran. Masuk lampiran ya? Apa Bu? Masuk lampiran ya Pak ya? Bahan ajar. Masuk lampiran ya? Atau glosarium udah Pak? Daftar pustaka. Oh, glosarium. Ya, Bu Hidayati. Saya target peserta didik. Ya, Bu Emma. Daftar pustaka. Ya, Bu Hidayati. Model pembelajaran yang digunakan. Bu Emma. Kelas ya? Ya, Bu. Kelas. Kelas. Tadi ada nggak ya kelasnya? Kelas. Bisa sih, Bu. Bisa masuk ke informasi umum. Iya. Itu masuknya ke identitas sekolah ya? Oh, udah dimasuk ke dalam identitas sekolah gitu ya, Pak ya? Identitas sekolah. Tapi nggak apa-apa, Bu. Bu Hidayati. Tujuan pembelajaran. Ya, Bu Emma. Udah tadi tujuan pembelajaran. Oh, tujuan pembelajaran udah ya. Udah tadi Bu, tujuan pembelajaran Bu. Iya Bu. Apalagi cari dulu. Kegiatan pembelajaran Pak Ilham. Ya, benar Bu, Bu Emma. Remedial pengayaan tadi Pak ya? Ya, benar Bu. Bu Hidayati. Pertanyaan pemantik. Ya, benar Bu Emma. Pengalaman bermakna. Ya. Bu Hidayati. Persiapan pembelajaran. Ya, ya luar biasa Bu. Tepuk tangan untuk Bu Hidayati Bu Emma. Ya, sebelum saya akhiri, silakan Bu, apakah ada yang mau ditanyakan? Ataukah cukup sudah memahami dari yang sudah disampaikan tadi? Ya Bu? Cukup saja. Cukup Bu? Ya. Ya, baik. Bapak Ibu, untuk sesi kita pada kali ini dicukupkan sampai di sini. Dari saya cukup sekian. Kalau ada yang kesalahan, saya kembalikan kepada Ibu Emma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ilham atas paparan yang luar biasa. Banyak sekali pencerahan yang sudah Bapak berikan setelah apa yang sudah dijelaskan tadi. Apa yang sudah disampaikan tadi, semoga nantinya kita bisa terapkan ya Pak ya, langsung dibuat modul ajarnya kalau udah selesai dari sini. Karena saya juga belum selesai modul ajarnya Pak, terus terang aja.
Terima kasih Pak Semangat atas Bu. terima kasih atas materi yang luar biasa tadi Pak ya. Semoga kita semua bisa menerapkannya di kehidupan di sekolah maksud saya. Kemudian untuk itu marilah bersama-sama kita menutup kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya. Diakhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.